bagaimana sekolah itu membangun sebuah ekosistem pembelajaran dengan habit yang baru. Kalau sekarang dikatakan mau PTM terbatas, ini sebuah ekosistem yang mau dibangun. Kalau di dalam proses desainnya salah, di dalam proses pelaksanaannya awal salah, maka ekosistemnya nanti salah. Welcome to TLP, the LPPKSPS Podcast. Sobat LPPKSPS, mengutip Mas Menteri, segera lakukan pembelajaran tatap muka terbatas agar kita bisa mengejar ketertinggalan. Transformasi pendidikan melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar perlu segera kita upayakan. Oleh karenanya, LPPKSPS sebagai lembaga penyiapan calon pemimpin dan penguatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah merasa perlu menyapa para pemimpin pendidikan. LPPKSPS ingin menginspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat segera mantap dalam penyiapan tatap muka terbatas dan menyelaraskan diri dengan berselancar di atas perubahan dengan sebuah perbincangan melalui podcast. Sobat LPPKSPS, bersama kita telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Pramudianto, Magister Ministry, Magister Management, Associate Coach Certified. Tidak heran beliau sangat concern dalam pelayanan, pengelolaan, dan utamanya coaching. Baru-baru ini beliau melonsing buku beliau, Teacher as a Coach, dan bagaimana kita nanti akan bisa mendapatkan hal-hal terkait penyiapan tatap muka terbatas untuk bertransformasi, kita akan menggali lebih banyak bersama beliau. Saya Yulia, pengawas SMP Kabupaten Sleman, akan menemani obrolan ini. Pak Pra, Ya, selamat berjumpa. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Kita akan membersamai dengan Sobat LPPKSPS Pak Pram, dan terima kasih sudah hadir bersama kami dan ingin sungguh kami belajar bagaimana segera kita bisa melakukan transformasi ini. Dan sekarang kita saya akan lebih belajar lagi dari yang Pak Pram sampaikan terkait bisnis kanvas model. Tetapi sebelumnya saya mohon izin pernah membaca buku waktu itu, Be Effective Teacher. Di zaman tahun 88 itu awal-awal saya jadi guru. Kemudian di sana saya sudah belajar tentang joyful learning. Jadi bermain sambil belajar itu selalu yang saya lakukan dengan anak-anak. Bagaimana di dalam bermain ada belajarnya dan jangan khawatir, itu tetap belajar gitu. Jadi guru harus sensitif dan salah satu indikatornya adalah kita harus peka. Ketika mulai melihat anak-anak yang bosan atau bahkan raut mukanya sedih atau mulai tidak terlibat off task begitu ya Pak ya, guru harus segera mengganti strateginya. Tapi sepanjang saya menjadi pengawas, kalau saya duduk menemani para guru mengajar itu, saya sendiri merasa ops. Itulah kenapa guru mengatakan murid saya tidak mampu, karena misalnya contohnya karena tadi Pak Pramugam, kita masih di level kompetensi sih Pak ya. Kompetensi siswa dapat membuat teks, tiba-tiba tanpa contoh, tanpa tahapan scaffolding indikator yang mencapai ke kompetensi itu, muridnya bisa membuat teks. Lalu saya gini, ini kalau muridnya di kelas itu 5 saja yang bisa, itu pasti sudah anak expert, extraordinary. Tetapi kalau yang belum, bukan berarti muridnya nggak bisa. Lalu saya mengatakan pada guru, kita bisa itu kan sudah melalui sekian belas tahun gitu. Nah, kesabaran guru, ketelatenan bit by bit itu masih perlu juga diperhatikan. Kemudian bagaimana membuat desain kelas dan juga mengupayakan kelas yang lively, itu juga guru tadi Pak masih seperti payah. Jadi mengajar itu ya apa yang ada di buku, apa yang didesain, tidak ketika melihat ada yang perlu dilakukan perubahan, maka harus diubah. Nah, bagaimana dengan 9 bisnis kanvas model yang Bapak tawarkan ini, kita bisa membantu guru berpikir secara digital supaya bisa menyesuaikan pembelajarannya nanti di tatap muka terbatas agar bisa menghadirkan hybrid
learning ya Pak, karena pasti mereka harus mengajar tatap muka, tapi ada juga yang secara teknologi tetap harus mereka fasilitasi. Ya. Saya pikir ini harus segera dilakukan. Ada sebuah siklus atau sebuah tahapan di dalam sebuah bisnis. Saya bicara namanya bisnis ini bukan bisnis yang Bapak Ibu tahu bisnis itu uang, tapi bisnis itu sebuah kegiatan di dalam dunia pendidikan gitu ya. Yang pertama adalah di dalam lingkungan sekolah ini harus memahami yang disebut key partner. Key partner itu kita harus membangun co-creation partner. Siapa partner kita? Partner kita adalah masyarakat. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus kita memberdayakan masyarakat di dalam proses pembelajaran. Mereka jadi partner kita. Karena banyak di luar negeri bahwa masyarakat kita, orang tua kita diberi kesempatan mengajar kepada anak-anaknya. Nah, ini yang belum kita berdayakan. Padahal orang tua siswa mempunyai banyak kemampuan, pengetahuan yang jauh lebih bagus dibanding para guru. Yang kedua adalah key activities. Bicara aktivitas itu bukan lagi bicara efisiensi. Aktivitas sekarang di zaman teknologi ini adalah intelligence. Oleh karena itu, intelijen buat Google, buat Tesla, tidak ada yang membuat mereka terlambat. Bahwa yang mereka lakukan begitu salah, salah itu proses pembelajaran. Semakin salah, semakin dia pintar. Nah, ini yang harus diadopsi di dalam dunia pendidikan. Semakin guru salah, dia akan semakin pintar ketika dia mau belajar dan memperbaiki. Konsepnya itu. Jadi itu yang disebut activity. Guru harus beraktivitas terus. Mungkin di dalam bahasa yang lain ada yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Nah, itu yang harus dilakukan, tiada henti, supaya ada sebuah transformasi yang cepat. Yang ketiga adalah key resources. Yang dimaksud di sini sekali lagi bukan ownership. Ini yang sering kali kita, ownership itu menjadi sebuah kebanggaan. Sekarang nggak ada. Yang dibutuhkan key resources itu adalah akses. Kita sudah tahu dunia luar. Gojek, dia tidak punya mobil, tapi dia punya akses. Airbnb, dia nggak punya hotel, tapi dia punya akses. Teman-teman kita guru, udah habis. Ruang guru itu nggak punya kelas. Dia punya akses. Saya tahun 2019, sebelum ada ruang guru sudah berteriak-teriak di depan forum guru-guru swasta, kepala sekolah swasta, dan saya sudah mengatakan bahwa nanti tidak ada seorang guru milenial yang mau menjadi guru tetap. Dia akan memisahkan privasi dia dengan privasi dia ngajar. Maka mereka akan mengatakan, saya hanya mau mengajar sejam 3 jam aja. Di mana belum tentu dia hadir ke kelas. Dia akan menggunakan teknologi. Itu disebut akses. Jadi bukan ownership lagi. Itu yang harus dipikirkan. Yang keempat adalah value proposition. Value proposition itu berupa platform. Jadi platform apa yang mau ditawarkan oleh dunia pendidikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita katakan hybrid learning ini adalah salah satu platform yang sangat bagus. Hanya saja Ibu, beberapa hari lalu ada sebuah universitas membuat sebuah survei yang mencengangkan. Survei itu mengatakan hanya 14% yang mengatakan hybrid learning itu hanyalah sebuah antisipatif. Jadi bukan sebuah kebutuhan. Artinya masyarakat kita masih belum siap dengan platform baru di dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang harus terus didengungkan, dibangun sebuah platform yang dipahami oleh masyarakat. Yang kelima adalah customer relationship. Jadi customer relationship ini bagaimana proses kita empowerment.
buat orang-orang di sekitar kita juga. Jadi bukan lagi loyalty yang dibangun, tapi empowerment. Nah, itu yang dibutuhkan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Yang keenam adalah channel intermediary. Jadi yang dimaksud channel ini, bagaimana sekolah itu membangun sebuah ekosistem. Ekosistem pembelajaran dengan habit yang baru. Kalau sekarang dikatakan mau PTM terbatas. Ini sebuah ekosistem yang mau dibangun. Kalau di dalam proses desainnya salah, di dalam proses pelaksanaannya awal salah, maka ekosistemnya nanti salah. Belum lagi impact-nya ya. Betul, impact-nya nggak sederhana dan tidak jangka pendek. Impact-nya sangat lama. Seperti saya katakan tadi, ketika ketidakjujuran, tidak ada kemandirian, tanggung jawab itu divalidasi oleh Dan masyarakat, tidak segera di efeknya sangat luar biasa. Itu menjadi sesuatu lost generation yang saya takutkan. Dulu saya pernah berteriak-teriak, ini lost generation-nya ada di sini. Orang tidak membayangkan, tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya akan memvalidasi, dan sekolah, dunia pendidikan memvalidasi dengan rapot dan ijazah. Bisa dibayangkan. Gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Yang ketujuh adalah customer segment. Jadi orang sudah mengatakan prosumer. Jadi customer segment itu prosumer. Artinya memberdayakan banyak orang. Contohnya Wikipedia. Siapa sih yang kerja? Bukan dia. Seluruh warga masyarakat dunia bisa bekerja, menuliskan di Wikipedia apa yang dia mau dan sesuatu yang baru. Nah, itu prosumer namanya. Jadi kalau kita memiliki customer segment yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu, dunia pendidikan kita itu dimiliki oleh masyarakat, bukan dimiliki oleh Kemendikbudristek. Nah, itu luar biasa kemajuan pendidikan kita, transformasi terjadi. Yang kedelapan adalah cost structure. Orang kalau bicara cost structure adalah bicara low cost. Kalau bicara low cost itu pasti ingat Air Asia. Pasti ingat semua orang bisa terbang. Iya. Namun di zaman sekarang, setelah adanya pandemi, bukan low cost, adalah zero. Jadi zero. Jadi gimana membangun sebuah pendidikan dengan zero cost. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, sehingga ketika mereka memiliki gedung yang perlu pemeliharaan, itu akan runtuh. Ibu pernah lihat atau pernah mendapatkan sebuah informasi, ada seseorang, saya lupa namanya, dia sudah membangun universitas dengan zero cost, di mana dia memiliki target 100 juta mahasiswa di seluruh dunia. Itu mengalahkan Harvard University. Jadi itu yang harus menjadi tekanan buat pendidikan kita. Yang kesembilan adalah revenue stream. Revenue stream ini sebetulnya bicara bukan soal direct, tapi justru kebalikan, indirect. Yaitu indirect ini adalah, kita lihat, adanya Google, adanya Twitter, adanya Facebook, itu semua gratis. Indirect yang mereka lakukan. Profitnya indirect. Betul. Nah, itu gimana dunia pendidikan kita bisa membalikkan itu. Sehingga dengan cara itu, maka sangat penting buat kita untuk segera melakukan langkah-langkah, paling tidak 9 langkah itu sudah dimulai oleh dunia pendidikan kita. Sehingga nanti ketika kita masuk PTM terbatas, itu proses ekosistem yang baru sudah terbentuk. Oh, gitu ya Pak. Ya. Kalau key activity sih masih bisa diupayakan segera ya Pak. Langkah PDCA itu. Kemudian yang mulai membuat saya berpikir itu key access. Guru mau akses kemana ya? Gitu. Sementara yang Bapak ceritakan sebagai contoh-contoh itu nyata, dan saya di tahapan saya baru bisa memotivasi guru bagaimana dari tugas siswa
itu tidak hanya disebarluaskan dalam publikasi, tapi bagaimana bisa memancing ekonomi kreatif. Misalnya jika itu produk, bagaimana dipasarkan secara online. Nah, baru sampai di situ. Lalu gurunya saya harus bagaimana bantu ini supaya punya akses yang tidak sekedar membuat mereka rutin mengajar, tetapi bahwa mereka juga berkembang. Kemudian untuk yang hybrid learning masihlah kita bisa tetap menemani guru karena memang ini kebutuhan ke depan. Tetap dua hal ini menjadi wajib kalau di sekolah karena sudah jelas ketika anak hanya 2 hari masuk sekolah, hari yang lain kan tidak berarti libur. Dan desain pembelajaran harus both gitu ya, untuk yang tatap muka maupun untuk yang belajar dari rumah. Itu masih kita. Tapi yang mulai membuat kita berpikir lagi adalah yang channel intermediary. Ekosistem baru ini jika salah sama dengan tadi character loss tadi, dan benar-benar harus dikawal dengan baik, sehingga saya membayangkan kalau kita salah di 1-2 tahun ini, 10 tahun ke depan kita akan sudah memanen hasil ketidakjujuran, ketidakdisiplinan. Bapak periksa dengan pembelajaran tatap muka itu, ketika guru mengupayakan virtual meeting gitu dengan Gmeet maupun dengan Zoom, mengajak anak-anak untuk on cam saja tidak mudah. Dan ketika guru sudah mulai menutup kelas dan itu anak sudah dipanggil untuk lift tidak lift, artinya apa? Dari tadi ya dia hanya menyalahkan itu connect dengan pembelajaran guru dan dianya entah kemana. Itu yang ekosistem baru ini benar-benar harus kita sebagai pelaku pendidikan di sekolah memastikan bahwa semuanya terjamin. Dan pasti tidak mudah. Saya juga ketika menerima keluhan guru kemudian memberikan tawaran-tawaran, memancing tawaran solusi dan mereka masih mengatakan it doesn't work gitu ya. Lalu ternyata mungkin kita sama-sama masih harus membaca dan berselancar lagi begitu ya Pak, untuk membuat lebih luas wawasan kita terkait dengan zero cost ini. Sekolah itu masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, dana bos itu masih menjadi hal yang utama di sekolah. Dan ketika di juknisnya tidak mengatakan, waktu itu belum dikatakan keleluasaan untuk pemanfaatan di era pandemi ini, kepala sekolah tidak ada yang berani memberikan bantuan pembelian pulsa. Dan ketika memberikan, mereka masih berpikir jangan-jangan sama anaknya dipakai untuk main game. Nah ini kan kembali ke yang pendidikan karakter Pak Pram sampaikan tadi, bahwa kendali di rumah itu betul-betul memang harus kuat juga, karena seberapa sih kemampuan sekolah untuk menangani anak-anak. Dan yang terakhir yang indirect profit ini benar-benar harus lebih banyak membuka wawasan untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Terima kasih untuk 9 langkah